Al-Mawardi dalam kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din menjelaskan sebab beratnya belajar di masa tua. Ini kenapa berat belajar di masa tua? Antara lain karena pertama, banyaknya kesibukan. Nah, jadi ternyata bukan sekadar melemah daya ingatnya, bukan. Tapi ternyata di antara faktor yang membuat orang tua itu sulit untuk menghafal, sulit untuk menyerap ilmu adalah apa tadi? Banyak kesibukan. Contohnya apa? Sudah punya istri, sudah punya anak, sudah banyak bisnis, sudah banyak cabangnya. Ini di antara faktor yang membuat berat. Makanya anak-anak muda atau kalaupun yang sudah tidak muda tapi belum menikah, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan bahkan saya sampaikan kepada istri, ya, saya tidak menyesali menikah muda, tidak. Saya nikah usia 30 tahun menjelang mau masuk 24 ya. Saya tidak menyesal menikah dengan istri, tidak. Tapi saya menyesali masa muda yang benar-benar tidak dimanfaatkan sampai usia 23, tidak banyak menghafal kitab-kitab. Sehingga setelah punya istri, punya anak, mau tidak mau fokus kita terbagi. Mau nggak mau tuh, ya, dirasakan ataupun tidak dirasakan, terpaksa atau tidak terpaksa, enak atau tidak enak, nyaman tidak nyaman, pasti pikiran kita terbagi, fokus kita terbagi. Nggak mungkin, saya fokus, saya nggak mikirin istri, nggak mikirin anak, nggak mungkin. Mau dikasih makan apa mereka? Kitab, tinta, nggak mungkin, ya. Pasti kita kan, wah, makan apa nih? Istri udah makan belum? Anak, kan begitu, betul nggak? Kalau kita kan mikir kadang, ada nanti lagi aja makan, gampang. Untuk perut kita sendiri, perut orang nggak dipikirin, ya. Baik. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua di masa tua, ya, menuntut ilmu itu menjadi berat adalah ghalabatul quwati, dominasi halangan. Jadi banyak halangan, rintangan yang menghalangi dia dari mencari ilmu. Banyak rintangan, halangan yang memutuskan dia atau mencegah dia dari menuntut ilmu. Ya, apapun itu. Kalau tadi kan dicontohkan anak, kemudian istri, kemudian kebutuhan dunia dan seterusnya. Kalau ini penghalang, ya banyak hal. Ya, contohnya misalnya, kalau boleh saya berikan contoh dari poin yang kedua ini, selain daripada akal yang sudah mulai melemah, misalnya apa penghalang untuk orang tua biasanya apa? Anak, nafkah, istri, apalagi contohnya? Melemahnya tubuh mungkin, ya, melemahnya fisik. Jadi selain daya ingat, melemahnya fisik. Ya, kalau bahasa Sundana ngeseripuh, atau bahasa lainnya apa? Tos udur, ya, atas udur. Aduh, tahan boro-boro nyeri cangkeng, ya. Kajian 2 jam ge, 2 jam ge. Kajian setengah jam ge nyeri cangkeng. Nah, itu udah. Nah, sekarang anak muda aja begitu. Anak muda aja udah kayak orang tua sekarang. Nah, apalagi yang tua gitu ya. Banyaknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, bertambahnya jalinan hubungan sosial. Ya, bertambahnya jaringan hubungan sosial. Ya kan, dia makin tua kan makin banyak kenalan. Ya. Harus nyapa ini, harus nyapa itu, nyapa ini. Harus
mampir ke rumah fulan dan seterusnya, atau dikontak si fulan, ya, akhirnya ketemuan, diajak meeting, diajak rapat, diajak ngopi. Maka dengan sebab itu menuntut ilmu bagi orang tua menjadi berat, dan itu godaan, ya, nggak bisa dipungkiri. Oh enggak, saya waktu ngaji nggak ngopi, nggak ngobrol, nggak bisa dipungkiri. Itu bisa seringkali menggoda kita gitu, menggoda kita. Akhirnya ya sudahlah, pekan depan aja deh. Nah, apalagi sekarang kan ada media sosial, ntar deh denger rekaman aja, kan gitu ya, nanti denger rekamannya aja. Baik. Barang siapa yang mampu, nah ini pengecualian, ya. Barang siapa yang mampu mengatasi berbagai rintangan tadi, niscaya ia bisa meraih ilmu.